Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Faujiah dengan nomor NPM 222151148 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan perennialisme. Langsung saja ke pembahasannya. Sejarah filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme pendidikan adalah salah satu aliran dalam pendidikan yang muncul pada abad ke-20-an. Perennialisme lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang memfokuskan terhadap perbaharuan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialisme adalah jalan yang mundur ke belakang, yaitu dengan memakai kembali nilai-nilai serta prinsip-prinsip umum yang sudah menjadi pandangan hidup yang kuat, kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Adapun menurut para ahli, teori atau konsep pendidikan perennialisme dilatar belakangi oleh sifat-sifat pendidikan Plato sebagai bapak idealisme klasik, filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan filsafat Thomas Aquinas yang mencoba melakukan perpaduan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran gereja Katolik yang berkembang pada zamannya. 1. Menurut Plato. Plato merupakan salah seorang filsuf Yunani yang hidup pada zaman filsafat sofisme. Menurut Plato, tujuan utama dalam pendidikan adalah melakukan pembinaan pemimpin yang sadar terhadap pentingnya asas normatif dan pelaksanaannya dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut Plato, masyarakat yang ideal adalah masyarakat adil dan sejahtera. Manusia yang paling baik adalah manusia yang hidup atas dasar prinsip ide mutlak, yaitu suatu prinsip mutlak yang dijadikan sumber realitas semesta serta hakikat kebenaran abadi yang bersifat transendental untuk membimbing manusia agar menemukan kriteria moral, politik, dan sosial. Yang kedua, menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan salah seorang murid Plato. Hasil pemikiran Aristoteles dianggap atau disebut dengan filsafat realisme. Aristoteles mengatakan manusia bagaimana cara berpikir berdasarkan atas prinsip realistis yang lebih dekat pada alam kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk materi dan rohani. Sebagai makhluk materi, Aristoteles menyadari bahwa manusia dalam hidupnya berada dalam keadaan yang meliputi kondisi alam, materi, dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia menurut Aristoteles sadar bahwa manusia akan menuju proses yang lebih tinggi, yaitu menuju pada manusia yang ideal. Adapun yang ketiga, menurut Thomas Aquinas. Thomas berpandangan bahwa pendidikan adalah penuntun agar kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. Seorang guru berfungsi sebagai penolong untuk membangkitkan potensi yang masih tersembunyi dari anak agar menjadi aktif dan nyata. Jadi, untuk definisi filsafat perennialisme yaitu perennialisme diambil dari kata perennial yang dalam kamus Oxford abadi atau kekal. Dari makna yang terkandung dalam kata itu adalah aliran perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Mengatasi krisis ini, perennialisme memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaannya masa lampau. Adapun pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Aliran pendidikan berpendapat bahwa transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran mutlak. Pengetahuan yaitu hasil akhir atau informasi apabila seseorang sudah mencapai kebenarannya. Karena pada dasarnya, setiap pendidikan mencari data yang valid agar mendapatkan tujuan akhir yaitu kebenaran. Dengan demikian, solusi untuk menumbuhkan rasa semangat untuk belajar adalah dengan mendisiplinkan diri. Adapun tujuan filsafat pendidikan perennialisme, yaitu tujuan perennialisme dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan kekuatan pemikiran,
menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan, dan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide hebat peradaban Barat. Ini adalah filosofi yang paling konservatif, tradisional, dan fleksibel. Perennialisme merangsang siswa untuk berpikir kritis dan penuh pertimbangan, yaitu untuk menumbuhkan pikiran rasional. Adapun kelebihan dan kekurangan filsafat perennialisme untuk pendidikan. Kelebihan perennialisme untuk pendidikan: yang pertama, perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Dan kelemahan pada filsafat pendidikan perennialisme yaitu yang pertama, pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, perennialisme kurang menerima adanya perubahan. Jadi, kesimpulannya, aliran perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Untuk mengatasi krisis ini, perennialisme memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaan masa lampau. Sekian video penjelasan tentang filsafat pendidikan perennialisme. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.